Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Dian Asrahim. Alamat emailnya adalah dianasrahim3@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Halo Kak, saya Dian. Saya mau bertanya, saya sering foto potret outdoor dan kontras yang selalu keras, dan saya tidak memiliki flash HSS. Jika harus menggunakan filter dan lensa, filter mana yang harus saya gunakan? Apakah filter UV, CPL, ND? Terima kasih Kak." Oke, nah sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang selalu menanyakan apakah saya memiliki kelas online ataupun offline, ataupun ingin mengundang saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, atau lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin memiliki kebutuhan fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut dan akan dibantu oleh administrasi saya. Oke, nah hari ini mungkin pembahasan yang akan saya bahas seputar dari pertanyaannya Dian ini adalah mengenai bagaimana caranya kita memotret outdoor supaya fotonya itu bisa sesuai yang kita inginkan. Oke, nah kalau kita bicara fotografi outdoor, biasanya otomatis outdoor itu identik dengan matahari ya. Di sini sebenarnya fotografi salah satu poin yang paling penting bukan hanya sekedar kamera atau lensa, tapi adalah cahaya. Pahami benar-benar cahaya yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau teman-teman di sini misalnya memotret outdoor, belum menggunakan lampu artificial seperti flash ataupun mobile light lainnya, nah teman-teman harus perhatikan jam pada saat pemotretan yang akan kita lakukan. Seperti teman-teman ketahui, kalau kita memotret di Indonesia, di mana Indonesia berada di tepat garis khatulistiwa, artinya pada saat jam 12 siang itu, matahari akan berada persis di atas kepala kita. Berbeda kalau teman-teman mungkin berada di negara lain, di luar garis khatulistiwa, artinya adalah misalnya kita tinggal di Australia atau di New Zealand, nah di mana garis khatulistiwa ada di tengah, dia itu ada di samping. Jadi, hasil dari cahaya yang akan kita abadikan selalu menyamping. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Pada saat kita ingin memotret benar-benar cahaya yang baik adalah cahaya pada saat pagi hari dan sore hari. Dan ini hanya berlaku di Indonesia atau di negara-negara yang berada tepat di garis khatulistiwa. Kenapa cahaya dari samping akan lebih baik? Karena cahaya dari samping akan memberikan dimensi yang lebih baik dibanding kita menggunakan matahari yang ada tepat di atas kepala kita. Bila kita memotret di siang hari tepat di bawah matahari, otomatis shadow yang akan muncul itu adalah di bawah mata atau di bawah dagu. Dan itu biasanya kurang sempurna. Jadi sebaiknya teman-teman coba mengambil dari sisi samping, di mana kalau cahaya datang dari kanan, artinya shadow akan muncul di bagian kiri, dan dimensi dari wajah atau badan dari model yang kita akan foto akan nampak lebih menarik. Dan di sini kalau saya lihat pertanyaan mengenai kontras itu pasti akan terjadi bila matahari itu tidak terhalang oleh awan. Nah, awan itu sebenarnya seperti simulasi softbox di dalam studio. Dengan adanya awan, otomatis cahaya itu akan lebih terdiffuse. Jadi kontras akan sedikit lebih halus. Dan ini kembali ke konsep kita ya, kita ingin menampilkan yang karakternya keras cahayanya atau yang lebih lembut. Kalau teman-teman ingin mendapatkan cahaya yang lembut, artinya teman-teman mungkin bisa memotret pada saat kondisi sedang mendung atau sedang berawan, sehingga cahaya yang kita dapatkan jauh lebih halus dibandingkan dengan matahari terik. Dan selain itu juga masalah lokasi. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau teman-teman melihat cahaya terlalu terik, artinya teman-teman jangan meletakkan modelnya itu langsung di bawah matahari. Teman-teman bisa meletakkan mereka mungkin di saat kita memotret di pinggir rumah, misalnya di teras gitu ya, atau kita memotret di pinggir jendela, window lighting. Nah, di sini mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih halus. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan mengenai filter.
Jadi filter mana yang digunakan. Jadi teman-teman juga harus tahu fungsi-fungsi dari filter ini apa. Nah, UV ini biasanya digunakan untuk mengurangi flare atau cahaya yang masuk ke dalam lensa kita, tapi bukan meredam, tapi dia hanya mengurangi pantulan atau flare dari cahaya yang masuk. Sedangkan kalau CPL itu biasa digunakan untuk menambahkan saturasi warna. Jadi warna yang masuk ke dalam kamera itu akan jadi lebih cerah ya biasanya, dan juga dia bisa digunakan untuk memantulkan cahaya. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin memotret permukaan air, di mana permukaan air itu mungkin terpantul oleh cahaya matahari, nah supaya kita bisa membuat foto kita tembus masuk ke dalam airnya, itu bisa menggunakan CPL karena dia akan membelokkan si cahaya tersebut. Dan yang terakhir adalah ND filter. Nah, ND filter ini seperti kaca film. Kalau teman-teman tahu, kalau menggunakan mobil ya, jendela kita menggunakan kaca film, tujuannya adalah untuk meredam cahaya. Jadi di sini sama fungsinya dalam fotografi. ND filter itu adalah untuk meredam cahaya supaya cahaya masuk ke dalam kamera kita jauh lebih sedikit. Nah, kemudian jawabannya apa supaya kita menggunakan filter yang tepat? Nah, jawabannya adalah ND filter. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ingin memotret outdoor dengan memanfaatkan bokeh ya kondisinya, di sini misalnya teman-teman ingin menggunakan f1,4 atau f1,8, artinya bukaannya besar, otomatis cahaya yang masuk akan sangat banyak. Di sini kita harus menggunakan filter ND supaya cahaya yang masuk lebih sedikit. Dan ini biasanya juga digunakan oleh para pembuat film atau video, dimana biasanya mereka juga membutuhkan kondisi dengan tampilan dengan bokeh ya, foto atau video dengan bokeh, yang artinya adalah harus menggunakan bukaan besar. Tapi kalau dalam kondisinya misalnya teman-teman tidak membutuhkan bokeh itu, artinya teman-teman ingin memotret dalam kondisi yang semua serba tajam, misalnya kita ingin menampilkan sebuah rumah di mana ada orangnya sedang jalan atau apa. Nah, di situ kita tidak membutuhkan ND filter. Kita hanya cukup menggeser aperture-nya supaya semua menjadi tampak lebih tajam, dan dengan aperture kecil otomatis cahaya yang masuk juga sedikit. Kemudian filter ND-nya sendiri harus dipilih yang tepat karena ND filter ini memiliki banyak sekali variasi. Jadi ada yang sangat pekat banget, ada yang tidak terlalu pekat. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Jadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang ini, nah supaya teman-teman tahu ND filter mana yang kira-kira paling pas untuk digunakan untuk foto portrait. Dan buat teman-teman yang mungkin nyimak video ini tapi masih nggak ngerti apa yang saya bahas tentang aperture, shutter speed, ISO, ataupun apapun itu, teman-teman bisa cek di video saya ini karena ada beberapa video yang khusus buat pemula fotografi supaya paham apa itu yang dimaksud dengan triangle exposure. Nah, di sini juga saya mau kasih informasi buat teman-teman yang mungkin baru mau beli ND filter, itu harus hati-hati pilihnya, jangan sampai bingung sendiri karena setiap brand itu memiliki penamaan yang berbeda-beda. Di sini kalau saya lihat ada beberapa brand misalkan seperti Lee Filter, ataupun kita bicara tentang filter-filter seperti Haida, HNY atau apapun itu, Nisi ya. Nah, itu biasa memiliki penamaan yang sedikit berbeda. Mereka kadang-kadang sebut sebagai ND2, ND4, ND8. Nah, itu biasa ada konversinya. Teman-teman bisa simak di tabel ini. Saya akan sertakan. Di sini adalah yang harus dipikirkan pertama kali mengenai mau berapa stop yang kita akan turunkan. Jadi teman-teman ingin menurunkan 1 stop kah, 2 stop, 3 stop, atau 4 stop, ataupun lebih daripada itu. Nah, di sini teman-teman supaya nggak bingung, teman-teman bisa lihat kalau penamaan pada Lee Filter biasanya kita sebut dengan 0,3. Misalkan 1 stop sama dengan 0,3. Tapi kalau pada brand lain, misalkan pada merek Hoya gitu ya, mereka menyebut sebagai ND2. Jadi banyak penamaan yang berbeda, dan teman-teman jangan salah pilih dan jangan bingung. Karena di sini di contekan ini teman-teman bisa mendapatkan solusinya. Dan biasanya kalau kita untuk foto portrait ya, karena ND filter ini biasanya umum digunakan untuk foto landscape ataupun cityscape. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan ND filter untuk portrait dan tidak perlu yang terlalu pekat. Jadi teman-teman tidak membutuhkan sampai 10 stop katakan. Mungkin di sekitar 2 sampai 4 stop teman-teman sudah bisa cukup menggunakan itu untuk kebutuhan teman-teman semua.
Dan kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara pakainya, teman-teman juga bisa simak di video saya sebelumnya. Jadi biasanya kita menggunakan ND filter itu harus diukur dulu sebelum kita menggunakan filter. Karena biasanya kita harus mencari ukuran yang paling pas. Jadi kita gunakan pada lensa kita coba ukur kalau dalam ukuran normal itu kira-kira berapa. Lalu kita hitung dengan filter yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan ND 4 stop gitu ya. Nah, artinya kita harus menurunkan shutter speed tersebut. Dan biasanya kalau yang filter saya gunakan adalah Filterly Filter. Di sini memiliki aplikasi yang bisa digunakan dalam smartphone sehingga bisa kita cantumkan langsung. Jadi kita menggunakan shutter speed seperti apa, lalu kalau kita menggunakan filter itu menjadi berapa. Jadi ada semacam kalkulator yang bisa kita gunakan pada saat pemotretan. Oke, nah pembahasan kali ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu di video saya berikutnya pertanyaan atau foto kamu yang akan saya bedah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye.